Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti mesin? Bangun pagi, kerja, makan, tidur, lalu ulangi lagi begitu seterusnya? Lalu suatu saat kamu bertanya dalam hati, apakah hanya ini tujuan hidupku? Jika iya, mungkin inilah saatnya kamu menemukan jawaban yang sesungguhnya. Malam itu sunyi, semua orang di rumah sudah terlelap. Dari jendela kamar, lampu jalan yang temaram tampak redup, sementara langit gelap dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip seolah sedang berbisik rahasia. Di kursi kayu sederhana, kamu duduk sendirian, ditemani secangkir kopi yang mulai dingin. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin malam yang menjadi latar. Di momen itu hatimu terasa kosong. Tiba-tiba, ada pertanyaan yang muncul begitu saja dari dalam hati. Aku ini sebenarnya hidup untuk apa? Pertanyaan yang sederhana, namun menusuk. Rasanya seperti bisikan yang tidak bisa diabaikan. Kamu menatap langit lebih lama, berharap ada jawaban jatuh dari bintang. Tapi semakin kamu mencari, semakin hening dunia di sekitarmu. Pertanyaan itu justru semakin keras bergema di hati. Kamu sadar, pertanyaan ini bukan sekedar renungan iseng. Ini adalah pertanyaan yang bisa mengubah arah seluruh hidup seseorang. Karena, cepat atau lambat, semua orang akan sampai pada titik ini. Titik di mana uang, jabatan, atau pujian manusia tidak lagi cukup membuat hati merasa tenang. Kita mulai bertanya, untuk apa semua ini? Apa makna di balik semua usaha dan lelah-Mu? Menariknya, Allah tidak membiarkan manusia terombang-ambing dalam kebingungan. Allah tidak menciptakan kita hanya untuk menebak-nebak arah hidup. Dalam Al-Quran, Dia sudah menuliskan dengan sangat jelas untuk apa manusia diciptakan, apa tujuan hidupnya, dan kemana ia akan kembali. Bukan hanya itu, Al-Quran adalah peta jalan agar kita tidak tersesat di dunia yang penuh tipu daya. Namun, kenyataan yang kita lihat di sekitar berbeda. Banyak orang hidup hanya sekedar mengikuti arus. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, lalu tidur. Besok diulang lagi. Hidup seperti mesin yang bergerak tanpa arah. Mereka sibuk mengejar dunia, tapi lupa tujuan sejatinya ada di balik dunia ini. Lupa bahwa hidup bukan sekedar ada, tapi harus berisi. Bukan sekedar bernafas, tapi harus bermakna. Dan di titik itu, kamu sadar. Pertanyaan, aku hidup untuk apa, bukan pertanyaan kecil. Ia adalah pintu menuju sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang akan membawamu mencari arah, menemukan tujuan, dan merasakan makna sejati dari hidup yang sementara ini. Sebuah perjalanan yang mungkin bisa mengubah seluruh sisa hidupmu. Malam itu, setelah lama termenung, hatimu mulai berbisik. Kalau memang ada tujuan, apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Pertanyaan itu tidak bisa kamu abaikan. Seperti ada sesuatu yang mendesakmu untuk mencari jawaban. Kamu lalu membuka mushaf Al-Quran yang tergeletak di meja. Jemarimu berhenti di satu ayat yang seolah langsung menjawab pertanyaan besar itu. Ayat itu berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Kalimatnya tegas, tidak ada ruang abu-abu. Jawaban itu sederhana, namun dalam hidup kita diciptakan untuk beribadah. Namun, kamu sempat terdiam. Apakah ibadah itu hanya sekedar sholat dan puasa? Kalau benar begitu, bagaimana dengan waktu panjang yang kita habiskan bekerja, belajar, atau bersama keluarga? Apakah semua itu tidak ada nilainya? Lalu kamu mulai menyadari, ibadah dalam pandangan Al-Quran jauh lebih luas. Ibadah adalah seluruh aktivitas hidup, asal niatnya benar dan caranya sesuai aturan Allah. Bahkan mencari nafkah untuk keluarga, belajar dengan sungguh-sungguh, atau sekadar tersenyum tulus kepada orang lain bisa bernilai ibadah. Syaratnya hanya satu, lakukan itu semua karena Allah. Kamu pun berpikir, kalau begitu setiap langkah hidup bisa bermakna,
Bahkan tidur pun bisa bernilai ibadah asal diniatkan untuk menguatkan diri agar bisa bangun di esok hari dengan semangat beribadah. Tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada gerakan yang sia-sia selama semuanya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah. Namun sebaliknya, hidup tanpa pengabdian kepada Allah hanyalah seperti robot yang diprogram. Ia bisa berjalan, bisa terlihat sibuk, bahkan bisa kelihatan sukses di mata manusia. Tapi di balik itu semua, kosong tidak punya makna sejati. Dan itulah mengapa banyak orang merasa hampa meskipun punya segalanya. Harta, karir, bahkan popularitas. Lalu kesadaran itu perlahan tumbuh dalam hatimu. Allah tidak ingin kita hanya sekadar ada di dunia. Allah ingin kita mengenalnya, mencintainya, dan hidup sesuai aturannya. Hidup sebagai hamba yang sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa selain apa yang Allah titipkan. Dari sini, lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Ketenangan karena tahu arah hidup. Ketenangan karena tahu kepada siapa kita kembali. Bayangkan kamu duduk di sebuah ruangan ujian. Di depanmu ada kertas soal penuh angka dan tulisan yang rumit. Waktu terus berjalan. Detiknya terdengar jelas di dinding jam. Kamu tidak bisa menyontek, tidak bisa bertanya, dan hanya punya kesempatan sekali. Nilai akhirnya akan menentukan masa depanmu. Rasanya menegangkan, bukan? Begitulah hidup. Allah menjelaskan, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Ternyata dunia ini bukan panggung pesta. Dunia adalah ruang ujian. Soalnya berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada dengan sehat. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada pula yang diuji dengan limpahan nikmat. Namun, semua itu sama, yaitu soal ujian dari Allah. Yang Allah nilai bukan seberapa banyak harta yang kita punya, bukan seberapa tinggi jabatan kita di mata manusia. Yang Allah nilai adalah seberapa baik amal kita, seberapa sabar kita ketika sulit, seberapa bersyukur ketika lapang, seberapa ikhlas kita berbuat tanpa pamrih. Itu semua adalah jawaban atas soal ujian kehidupan. Namun banyak orang keliru. Mereka menyangka dunia ini tempat bersenang-senang. Maka ketika musibah datang, mereka panik. Ketika harta berkurang, mereka marah. Ketika nikmat hilang, mereka merasa ditinggalkan. Padahal, semua itu hanyalah soal ujian. Dan setiap ujian pasti ada akhirnya. Dalam ujian, kita tidak dituntut untuk sempurna. Kita hanya dituntut untuk jujur dalam usaha. Kita boleh jatuh, kita boleh lemah. Tapi selama kita mau kembali kepada Allah, bertaubat, lalu memperbaiki diri, maka itu sudah menjadi nilai kebaikan di sisinya. Bahkan, air mata taubat seorang hamba bisa lebih berharga daripada 1000 hari bergelimang kemewahan tanpa makna. Maka, ketika kita sadar bahwa hidup ini ujian, cara kita memandang dunia akan berubah. Kita tidak akan terlalu larut dalam kesedihan, karena kita tahu itu hanya sementara. Dan kita juga tidak akan terlalu terbang dalam kegembiraan, karena kita tahu ini bukan akhir cerita. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita saat Allah mengetuk pintu hidup dengan soal-soal ujiannya. Bayangkan suatu pagi di pedesaan Indonesia. Seorang petani berjalan ke sawah, membawa cangkul di pundaknya. Ia menatap hamparan padi hijau yang berkilau diterpa sinar matahari. Dari keringatnya, bumi menjadi subur. Dari tangannya, kehidupan orang lain bisa bertahan. Sadar atau tidak, ia sedang menjalankan salah satu misi terbesar manusia di bumi, menjadi khalifah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah berarti wakil, orang yang diberi amanah untuk menjalankan sesuatu atas nama pemilik sejati. Dalam konteks ini, manusia bukanlah pemilik bumi. Kita hanyalah wakil Allah, diberi kesempatan untuk mengelola dan menjaganya. Maka tugas kita bukan merusak, melainkan memakmurkan. Bukan menindas, melainkan menegakkan kebaikan. Tugas kekhalifahan mencakup banyak hal.
menjaga lingkungan, bekerja dengan jujur, memimpin dengan adil, membela yang lemah, hingga mendidik keluarga dengan penuh kasih. Bahkan seorang ibu yang sabar mengasuh anaknya, atau seorang pedagang yang jujur di pasar tradisional, semuanya adalah bagian dari peran sebagai khalifah. Namun sayangnya, banyak manusia lupa. Mereka merasa dunia ini sepenuhnya milik mereka. Mata hutan ditebang tanpa kendali, sungai dicemari limbah, sesama manusia dieksploitasi demi kepentingan pribadi. Semua dilakukan tanpa rasa takut akan hari pertanggungjawaban. Padahal, setiap nikmat yang Allah titipkan, akal, ilmu, jabatan, kekayaan, semua akan dimintai laporan. Kalau kita sadar bahwa kita hanya wakil, bukan pemilik, maka cara kita menjalani hidup akan berubah. Kita akan lebih rendah hati, tidak lagi merasa paling berkuasa. Kita akan lebih berhati-hati, tidak lagi gegabah dalam memutuskan sesuatu. Dan kita akan lebih bertanggung jawab, karena tahu setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Khalifah bukan hanya untuk para presiden atau pemimpin besar. Setiap kita adalah khalifah dalam lingkupnya sendiri. Seorang ayah di rumahnya, seorang guru di kelasnya, seorang mahasiswa di lingkungannya, bahkan seseorang yang bijak dalam menggunakan media sosialnya. Jika setiap individu memainkan perannya sebagai khalifah, dunia ini akan lebih damai, lebih adil, dan lebih diberkahi. Bayangkan suatu sore, langit mulai berwarna jingga. Kamu duduk sendirian di tepi sawah. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahmu. Di balik keindahan itu, kamu merenung, semua perjalanan ini sebenarnya akan berakhir di mana? Dan jawaban itu terngiang dari firman Allah. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Pertemuan dengan Allah itulah klimaks dari seluruh perjalanan hidup seorang mukmin. Pertemuan dengan Allah bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang beriman. Justru itulah harapan terindah. Sebagaimana Nabi Musa rindu mendengar firman-Nya, sebagaimana Rasulullah rindu kembali kepada kekasih sejatinya, sebagaimana para sahabat menangis bukan karena takut mati, tapi karena ingin segera berjumpa dengan Allah. Orang yang hidup dengan orientasi akhirat tidak mudah goyah. Ia tidak takut miskin, tidak resah dengan pandangan manusia, karena ia tahu dunia hanyalah jembatan menuju pertemuan itu. Ia memperbaiki amal, membersihkan niat, menjaga hati dari cinta dunia yang berlebihan. Setiap langkahnya, setiap keringatnya, setiap air matanya, semua ia arahkan untuk momen puncak, saat Allah menyambutnya dengan ridho. Dan bayangkanlah, momen pertama kali seorang mukmin melihat wajah Allah di surga. Sebuah momen yang tak bisa dilukiskan dengan kata, tak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Inilah klimaks dari semua sabar, semua doa, semua pengorbanan. Saat itu, semua penat di dunia sirna. Semua luka berganti bahagia. Semua tangis berganti senyum abadi. Sahabatku, kita telah melalui 5 tujuan hidup menurut Al-Quran. Mengabdi kepada Allah, menjalani hidup sebagai ujian, menjadi khalifah di bumi, hidup dengan syukur dan berfikir, dan puncaknya mengharap bertemuan dengan Allah. Setiap bab ini bukan teori, tapi panggilan nyata untuk kita. Karena hidup tanpa tujuan hanyalah lelah di dunia dan sesal di akhirat. Tapi hidup dengan tujuan Allah akan membawa cahaya bahkan di tengah gelapnya dunia. Maka mulai hari ini, mari tata niat kita. Jadikan setiap langkah sebagai ibadah. Hadapi ujian dengan sabar. Jalani amanah dengan penuh kejujuran. Syukuri setiap nikmat. Dan tanamkan dalam hati, harapan terbesar kita adalah bertemu Allah dalam keadaan Dia ridha. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar lebih banyak hati yang tercerahkan, lebih banyak jiwa yang kembali menemukan arah.
dan tuliskan di kolom komentar bagian mana dari perjalanan ini yang paling menyentuh hatimu. Karena bisa jadi, melalui kisah sederhana ini, ada satu hati yang kembali menemukan jalan menuju Allah.